kakak mensosialisasikan kepada seluruh publik tentang bagaimana sesungguhnya persoalan-persoalan yang dihadapi petani di tingkatan yang real, mulai dari produksi, pasar, hingga aspek kebijakan. Saya ucapkan kepada rekan media yang hadir pada undangan diskusi media ini, walaupun yang datang berdua ini memang bagi kita cukup penting karena mereka berdua ini selama ini juga sangat intens ya menceritakan kegiatan kita. Mungkin karena ada kesalahan teknis atau apa di beberapa rekan-rekan kita yang biasanya ada student kita ini, seperti yang disampaikan oleh saudara Fadil tadi, adalah lebih memperdalam sebenarnya diskusi. Kalau konferensi pers biasanya pendek, tentunya agak lebih dalam tentang bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani Indonesia, sejak dari persoalan tanah, ya, air, benih, tata perdagangannya, sampai kepada cara produksi. Seperti yang biasa saja, ya, ini harus dilaksanakan yang disebut dengan pembaruan agraria atau agrarian reform itu. Dan pemerintah SBY sudah menyetujui itu. Nah, sekarang dia tidak punya waktu banyak lagi. Sekarang ini harus dia lakukan. Nah, demikian juga soal model pertanian. Itu Green Revolution yang pada masa Orde Lama dulu itu sudah jelas-jelas menghancurkan ya kehidupan lingkungan hidup kita di pedesaan. Sekarang nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus dirombak, ditransformasikan. Iya, model pertanian ini ya, ke pertanian yang organik, pertanian agroekologis. Kita setuju dengan pemerintah mengatakan go organik 2010, tapi kok hanya sekedar saja. Jadi memang harus diperlukan kegiatan yang luar biasa. Demikian juga soal perdagangan pangan, distribusi pangan. Ini sudah terjadi kekacauan yang sangat fatal. Ya. Ini bukanlah karena produksi makanan rendah, tapi makanan sudah dikuasai oleh segelintir perusahaan-perusahaan besar dan para spekulan-spekulan saja. Yang itu kita desakkan kepada pemerintah kita yang menyangkut alat produksi, terus tata niaga, dan juga aspek sumber daya petani dan kelembagaan. Sama saudara-saudara kita sampaikan, forum petani kita ini didatangi, dihadiri, diikuti oleh hampir seluruh serikat petani, organisasi tani yang ada di Indonesia. Jadi mereka setuju dengan persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi ini. Saya pikir ini adalah satu kemajuan sesungguhnya ya. Pada bulan Agustus yang lalu itu hampir seluruh organisasi tani ya hadir dan hadir di forum kita ya di itu, dan mereka menyetujui terhadap isi tuntutan kita ini. Itulah saya pikir yang menjadi garis besarnya, dan ini satu hal yang menggembirakan. Petani Indonesia bisa bersama-sama punya pandangan yang sama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar bagi negeri kita ini, persoalan petani, persoalan pangan, ya, persoalan agrarian reform. Selanjutnya saya pikir isi-isi yang ada di dalam ini mungkin Mas Nurdin bisa perdalam bersama dengan mungkin kasus-kasus petani ya, baik itu yang misalnya yang di Jawa Timur ada petani yang ditangkap gara-gara mengembangkan benihnya sendiri maupun yang lainnya. Saya pikir gitu mengantar singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari Aliansi Petani Indonesia. Nama saya Muhammad Nurdin sebagai Sekretaris Jenderal. Apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Ketua Umum Hendy Saragih bahwa memang benar tentang persoalan-persoalan yang sudah kita rumuskan di Forum Nasional Petani. Tapi saya melihat dari fakta yang terjadi di lapangan, sesungguhnya itu mencerminkan dari apa yang sudah kita usulkan dalam Forum Petani Nasional yang diselenggarakan bulan kemarin. Dari situ aja kita ketahui produksi nasional pangan kita mencapai 60 juta ton gabah kering panen, setara dengan 30 sampai 32 juta ton beras. Ternyata pada musim panen yang kedua dan yang ketiga, fakta di lapangan menunjukkan
perbaikan harga gabah kering panen di atas harga pembelian pemerintah HPP. Dari 3.640, harga di tingkatan petani sudah mencapai kisaran 4.000 sampai 4.100. Tapi sayangnya pemerintah melalui Menteri Pertanian yang juga di dalamnya ada pertemuan interdepartemen bahwa pemerintah tahun ini tidak akan menaikkan HPP. Ironis sekali karena sesungguhnya kalau tahun ini ditetapkan HPP naik sebesar 4.000, itu akan menambah nilai tukar petani. Harga gabah kering panen kita baik tahun ini, musim panen ketiga. Dan juga diberitakan bahwa mengapa pemerintah itu impor yang diproyeksikan mulai bulan September 2010 sampai 2011 per bulan Oktober itu impor kita 1,78 juta ton beras yang didatangkan dari India, Pakistan, yang terakhir kemudian Vietnam. Tapi sementara itu jaringan irigasi kita rusak, 60% itu rusak. Kerusakannya itu disebabkan karena memang biaya operasional dan pemeliharaan itu yang sudah sedikit dananya dan dikorupsi. Yang kedua, memang daerah hulu, daerah hilir kita sudah termasuk lahan kritis 1,84 juta hektar. Tutupan lahan hutan yang kemudian dibuka karena tadi disebutkan perluasan perkebunan, kemudian hutan lindung jadikan hutan produksi, itu yang menyebabkan 1,84 juta lahan kritis ini yang mengakibatkan hari ini produksi padi kita itu tidak begitu baik. Alasan pemerintah impor itu dikarenakan memang kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bagi petani, masalah kerusakan dan masalah kebijakan pengelolaan sumber daya air itu bukan masalah petani sebenarnya, tapi itu adalah masalah kebijakan. Yang satu, kebijakan pengelolaan sumber air itu yang harus dibenahi, karena itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas beras nasional kita. Itu dibacanya jadi minum oke. Karena apa? Karena untuk memproduksi satu barang, terutama barang pertanian, itu kan yang dibutuhkan lahan, tenaga kerja, dan modal. Lahan dan tenaga kerja ini miliknya petani. Tetapi modal ini selalu dikuasai oleh orang yang berperangai rakus. Nah, modal ini biasanya bisa berjalan kalau ada centengnya, atau semua dilindungi. Kalau modal itu mulai dari pupuk yang awalnya itu zaman Bung Karno dulu membuat tambang gas untuk pupuk, sekarang gasnya itu dijual ke pemodal. Pemodalnya sekarang yang menguasai pupuk. Akhirnya petaninya harus membeli pupuk dengan mahal. Nah, belakangan ini saya membaca soal NPTI dan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan saya sendiri bahwa juga yang kecil, terutama petani, itu mendapat dari luar negeri dan API sendiri, oleh petani itu bagaimana? Apakah pembangunan infrastruktur ini lebih menentukan kepentingan program besar dari dalam rangka peningkatan bisnis mereka, atau seberapa besar timbangan yang terjadi antara desa dan kota? Infrastruktur, contohnya jaringan irigasi ya. Jaringan irigasi aja itu lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, jaringan irigasi, dan juga jaringan jalan pedesaan. Karena yang dibangun dan dibantu oleh Bank Dunia itu adalah infrastruktur jalan main road yang ada di pedesaan, kecamatan sampai provinsi. Istilah orang petaninya ini, oh ini jalan provinsi, jalan nasional. Tapi jalan infrastruktur yang dibangun untuk menghubungkan antar desa, untuk peningkatan
akses ekonomi dari buah komoditas yang dimiliki oleh rumah tangga petani itu nggak dibangun. Sesungguhnya uang ratusan miliar sampai triliunan yang diberikan oleh Bank Bri dan ADB itu tidak menghasilkan dan keuntungan bagi petani. Iya, itu padi ya. Belum lagi yang tebu nanti ini. Tebu ini kan mereka juga terkonversi lahannya yang di Pantura itu karena lahan pertanian irigasi ini dibangun menjadi pabrik-pabrik sepanjang daerah Pantura itu. Apalagi yang di Jawa kemarin kena rancangan RUU tentang tanah untuk pengadaan tanah untuk pembangunan. Itu malah melegalisasi perampasan tanah rakyat yang di lahan-lahan produktif ya, kayak mulai Cirebon, karena Cirebon dia melanggar Abayai dari Cirebon Buntet itu digagalkan karena demo pesantren. Yang lainnya di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu terjadi manipulasi dan pemaksaan. Dari harga ditetapkan NJP 300.000 menjadi 50.000. Coba bayangkan, kata orang Jombang itu, Mas, tanah saya itu dihargai setara dengan vodka jumbo. Vodka jumbo itu minuman keras ala rakyat itu, silet sana itu 50.000. Masa harganya segini 50.000? Itu kan nggak masuk akal. Iya. Per meter. Penghinaan bagi petani itu, dan mereka mengapa menolak? Karena memang syarat-syaratnya tidak mengandung prinsip keadilan itu. Jadi jalan-jalan kecil itu justru nggak pernah Dibangun. nggak ada. Rakyat malah dipaksa untuk urunan membangun jalannya sendiri. Yang setelah menjadi jalan, kemudian diambillah oleh properti itu. Contohnya di Bojongkoneng. Itu jelas. Bojongkoneng yang sekarang jadi Sentul itu. Itu dulu rakyat dipaksa suruh mengumpulkan satu keluarga 1 kubik batu. Kalau tidak mengumpulkan menjadi PKI itu orang. Nah ini aksi yang kita laksanakan tanggal 24 nanti, dan insya Allah kita lanjutkan sampai tanggal 26 terus ya. Jadi ya ini kenapa kita perlu buat 2 hari ya, supaya nampaknya nggak cukup sehari saja. Seperti lebaran lah, lebaran 1 Syawal nggak cukup sehari, harus dibuat sampai berhari-hari. Ya, mudah-mudahan ya orang ada yang bilang tidak cukup 2 hari, biar sebulan. Ya, selama bulan September ini ya bisa menjadi hari petani. Saya pikir demikian ya, mewakili SPI, API dan WAMTI, kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.